Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an namsim man syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa radallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlan ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan ila muslim adza kitab pedoman KNUan wa jami'at al-amidhi wa masyayikhina wa mu'allifi kutub alati ta'alamna wa lamna sya'na ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa li walidayya mu'minin. Mari kita teruskan kajian kita atau pelajaran kita, yaitu kitab pedoman KNUan jilid 2 ya. Untuk hari ini akan membahas tentang sejarah perjalanan NU. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ilmi fid darin amin. Bab yang ke-7 menerangkan tentang sejarah perjalanan NU atau Nahdlatul Ulama. Pembekuan sementara ya, membahas tentang pembekuan sementara. Perlu zaman ketahui bahasanya NU itu didirikan yang di Surabaya pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tahun 1926 Masehi, itu atas nama perkumpulan para ulama, perkumpulan orang-orang yang alim di bidang ilmu agama pada masa itu. Nah, perjuangan NU atau Nahdlatul Ulama itu dititik beratkan pada penguatan paham aswaja atau paham ahlussunnah wal jamaah terhadap serangan aliran yang melenceng. Nah, di antara program kerja NU atau Nahdlatul Ulama itu adalah menyeleksi kitab-kitab yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran aswaja atau ahlussunnah wal jamaah. Di samping melakukan penguatan persatuan di antara para kiai dan pengasuh pesantren. Nah, pada tahun 1937 Masehi, 4 orang tokoh pergerakan Islam itu berkumpul di Surabaya. Tujuannya yaitu untuk mendirikan organisasi Islam. Mereka adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Ahyad. Nah, keduanya ini beliau dari NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya yaitu Kiai Haji Mas Mansur, ini dari Muhammadiyah, dan Wondo Awi Seno dari Serikat Islam. Nah, dalam pertemuan itu mereka itu mendirikan Majelis Islam ala Indonesia atau yang disingkat MIAI. Nah, selain Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Ahyad yang tercatat sebagai salah seorang pendiri MIAI, dalam perjalanan selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim.
Nah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim itu terpilih sebagai Ketua Dewan MIAI, jabatan tertinggi dalam organisasi itu. Nah, ketika putra Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu mengundurkan diri, siapa putra Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Jadi ketika putra Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu mengundurkan diri, posisinya itu digantikan oleh Kiai Haji Dahlan Ayat, yang juga beliau termasuk juga tokoh NU. Nah, selain mereka terdapat juga nama Kiai Haji Zainul Arifin yang menjabat Ketua Komisi Pemberantas Penghinaan Islam, dan juga Kiai Haji Mahfud Siddiq dalam Komisi Luar Negeri MIAI. Namun ketika penjajah Jepang itu datang ke Indonesia pada bulan Maret 1942 Masehi, semua organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik di Indonesia itu dibekukan. Nah, termasuk NU dan MIAI ini juga dibekukan. Bahkan Rais Akbar NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Mahfud Siddiq itu ditahan oleh Jepang. Nah, ketika ormas dibekukan oleh Dai Nippon, perjuangan Kiai NU itu difokuskan melalui jalur diplomasi. Nah, tahun 1942 Masehi, Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa kiai lain itu masuk ke dalam parlemen buatan Jepang. Nah, parlemen itu yang bernama yaitu Chuo Sang-in. Nah, melalui parlemen itu akhirnya Kiai Haji Wahid Hasyim itu meminta agar pemerintah Jepang itu mengizinkan Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah untuk diaktifkan kembali. Akhirnya permintaan itu baru dikabulkan. Itu pada bulan September tahun 1943 Masehi. Sehingga NU dan Muhammadiyah itu bisa kembali bergerak seperti pada masa penjajahan Belanda. Nah, perjuangan diplomasi itu terus ditingkatkan. Hasilnya pada akhir Oktober 1943 akhirnya berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat dengan MASUMI. Sebagai wadah perjuangan baru bagi umat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sedang Kiai Haji Wahid Hasyim itu menjabat sebagai wakilnya. Nah, ketika pemerintahan bala tentara Jepang meminta para pemuda Islam Indonesia untuk bergabung menjadi prajurit pembantu tentara Jepang, yaitu yang disebut Heihu. Kiai Haji Wahid Hasyim atas nama pemimpin MASUMI itu justru meminta agar Jepang itu melatih kemiliteran pemuda Islam secara khusus dan terpisah. Nah, pada tanggal 14 Oktober 1944 Masehi, permintaan itu akhirnya dikabulkan
oleh Jepang. Nah, dengan dibentuknya itu Hizbullah. Mereka itu dilatih kemiliteran oleh para komandan peta. Komandan peta atau kepanjangannya yaitu pembela tanah air. Peta pembela tanah air. Jadi mereka itu dilatih kemiliteran oleh para komandan peta dengan pengawasan prajurit Jepang. Nah, bertindak sebagai panglima tertingginya Hizbullah itu adalah Kiai Haji Zainul Arifin dari NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, sejak saat itulah akhirnya pondok pesantren menjadi markas pelatihan prajurit Hizbullah. Akhirnya para santri itu menjadi prajurit dan para putra kiai atau bisa dikatakan biasanya Gus itu menjadi komandannya. Nah, sedang para kiai itu menjadi penasihat spiritual sekaligus penentu kebijakannya. Nah, sementara itu di bidang politik, selain aktif dalam pucuk kepemimpinan Masyumi, Kiai Haji Wahid Hasyim juga duduk sebagai pemimpin tertinggi Sumubu atau Departemen Agama, menggantikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang berhalangan untuk berkantor di Jakarta. Nah, selain itu Kiai Haji Wahid Hasyim itu duduk sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang dibentuk tanggal 29 April 1945 Masehi bersama dengan yaitu Kiai Haji Wahab Asfullah, Kiai Haji Maskur dan Kiai Haji Zainul Arifin. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim itu juga bergabung sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Beliau itu termasuk salah satu perumus dasar negara dan ikut dalam penandatangan Piagam Jakarta bersama 8 orang lainnya. Nah, di saat Belanda datang lagi ke Indonesia bersama sekutu sambil meluncurkan ultimatum agar pejuang Indonesia itu menyerah untuk NU itu mengeluarkan fatwa jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 Masehi. Nah, fatwa itu akhirnya dikenal dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Nah, fatwa itu mampu membakar semangat para pejuang kaum muslimin. Mereka itu tidak gentar menghadapi kematian. Kenapa? Karena perjuangan atau perang itu disebut perang sabil atau perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam dunia kemiliteran semenjak tahun 1947 Masehi, seluruh laskar itu dibubarkan dan digabung menjadi satu wadah TNI atau kepanjangan TNI adalah itu Tentara Nasional Indonesia. Nah, setelah dilaksanakannya Muktamar NU ke-19 yang bertempat di Palembang pada tahun 1952 Masehi, NU itu menjadi partai politik sendiri setelah sekian lama masuk ke dalam partai Masyumi. Nah, kekuatan NU yang sebelumnya itu tidak diperhitungkan ternyata muncul
muncul sebagai kekuatan yang sangat besar. Nah, dalam pemilu pertama pada tahun 1955 Masehi, Partai NU itu menduduki urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi. Nah, banyak tokoh NU yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan pada saat itu. Nah, pada tahun 1973 pemerintah Orde Baru itu mengumumkan bahwasanya partai-partai yang boleh ikut pemilu dari 10 partai peserta pemilu pada tahun 1971 Masehi itu dipangkas menjadi 2 partai, yaitu apa? Yaitu partai-partai yang berasas nasionalis itu dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Nah, sedang partai-partai yang berasas Islam itu dilebur dijadikan satu dalam Partai Persatuan Pembangunan atau yang disingkat dengan P3. Nah, pada waktu itu NU itu sudah tidak diakui lagi sebagai partai yang harus menyatu ke dalam P3. Namun golongan karya atau Golkar yang tidak diakui sebagai partai itu tetap diperbolehkan untuk menjadi salah satu kontestan pemilu ketika itu. Nah, pada saat itu tokoh-tokoh NU yang menduduki jabatan dalam pemerintahan itu diberhentikan. Menteri Agama yang biasanya menjadi langganan NU, langganan Nahdlatul Ulama itu harus rela diberikan kepada kelompok lain. Nah, pada waktu itu para tokoh NU yang menjabat di berbagai posisi pemerintahan dikikis habis, kecuali hanya 2 orang yang memegang jabatan penting, yaitu siapa? Kiai Haji Mashur, beliau sebagai Wakil Ketua MPR DPR RI pada tahun 1977 hingga tahun 1983. Dan yang kedua yaitu Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Beliau menjabat pada tahun 1977 hingga tahun 1982. Nah, dalam perpolitikan atau pemerintahan, para tokoh NU saat itu benar-benar dipinggirkan oleh pemerintahan Orde Baru yang didukung penuh oleh TNI dan Polri. Nah, dalam 2 kali pemilu, yaitu yang dilaksanakan tahun 1977 dan 1982, banyak tokoh NU keluar masuk penjara dengan berbagai macam tuduhan yang tidak jelas. Itu sebagai dampak kesewenang-wenangan pemerintahan kala itu. Banyak cabang NU dan badan otonomnya di berbagai daerah yang tidak aktif. Nah, dikarenakan pengurusnya itu merasa ketakutan terhadap kekejaman pemerintahan kala itu. Nah, ketika melaksanakan muktamar ke-27 di Situbondo, NU itu seakan memasuki episode baru. Setelah 32 tahun berkutat dalam dunia politik praktis, akhirnya NU kembali pada jati dirinya. Seperti saat awal didirikannya NU. Nah, peristiwa itu dikenal dengan istilah yaitu kembali ke Khitoh 1926 Masehi. Nah, kala itu NU kembali pada tujuan awal didirikannya, yaitu
mengurusi dakwah dan pendidikan. Nah, dalam 2 kali pemilu berikutnya, yaitu yang diadakan pada tahun 1987 dan 1992, banyak tokoh yang menjadi penggembos dalam merosotnya P3. Nah, hal itu juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah Orde Baru terhadap partai politik. Ini sangat terasa adanya unsur adu domba di antara kubu NU dan MI dalam tubuh P3, yang akhirnya itu menyebabkan perolehan suara P3 pada pemilu kala itu menjadi merosot drastis. Namun hal itu juga juga ada dampak positifnya untuk NU. Kalau pada masa-masa sebelumnya NU itu lebih menyibukkan diri dalam politik praktis, sekarang NU itu mulai mengalihkan fokusnya pada sekolah dan rumah sakit NU yang selama ini kurang mendapat perhatian. Nah, akhirnya pengajian mulai masuk ke dalam unit-unit pemerintahan yang telah sekian lama terputus. Satu persatu cabang dan ranting yang dulunya itu pernah mati mulai dihidupkan kembali. Nah, di sisi lain, waktu itu nama NU itu mulai dikenal sampai ke luar negeri. Beberapa kali ketua umum PBNU yang saat itu dipegang oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mendapat penghargaan dari luar negeri. Bahkan untuk pertama kalinya ketua umum PBNU itu terpilih menjadi salah satu presiden agama di dunia, atau yang disingkat WCRP. Sekarang kesimpulan dari keterangan yang telah saya terangkan mulai awal hingga akhir tadi, kesimpulannya NU itu didirikan di Surabaya pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan tahun 1926 Masehi atas nama perkumpulan para ulama pada masa itu. Nah, perjuangan NU itu dititik beratkan pada penguatan akidah aswaja dari serangan aliran yang melenceng, tanpa tercampuri oleh tujuan politik atau untuk mencari kedudukan di sisi pemerintah. Nah, pada awalnya NU hanya fokus dirinya pada perlindungan masyarakat dari paham-paham yang menyelenceng dari aswaja atau ahlussunnah wal jamaah. Itu kesimpulannya. Sekarang latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan yang nomor 1, pada awal berdirinya perjuangan NU itu dititik beratkan pada apa? Pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaan yang nomor 2, penguatan paham aswaja terhadap serangan aliran yang melenceng itu dilakukan dengan cara apa? Pertanyaan yang nomor 3, kapan NU dibekukan? Pertanyaan yang keempat, kapan NU menjadi partai politik? NU menjadi partai politik itu kapan? Pertanyaan yang nomor 5, NU terkenal sampai ke luar negeri. Nah, saat itu ketua umum PBNU itu dipegang oleh siapa? Pertanyaan yang nomor 6, siapa pelopor gerakan Islam moderat hingga sekarang? Siapa pelopor gerakan Islam moderat hingga sekarang? Pertanyaan yang nomor 7, siapa sajakah para pendiri Majelis Islam
ala Indonesia atau yang disebut MIAI. Pertanyaan yang nomor 8. Siapakah pemimpin tertinggi Hizbullah? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.